Lah, untuk pesan saya itu gini, selagi kita mampu untuk berkarya, berkaryalah. Yo 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 yo, what's up? Welcome back to Open the Door. Bersama saya Rizal Farozi dan tamu spesial kita Mas Tiar Bahroni. Beliau ini adalah seorang pengusahawan muda asal Kota Kudus nih. Yuk yang Kudus merapat yuk. Nah, beliau ini adalah seorang pengrajin batok kelapa. Halo Mas Oni. Halo juga Mas. Mas siapa namanya Masnya? Mas Rizal. Oke, Mas Riza ya. Rizal. Rizal, oke ya Mas Rizal. Apa kabar Mas? Alhamdulillah pada hari ini luar biasa sekali Mas kabar saya karena tetap ada hal-hal positif yang saya dapatkan di tiap harinya. Alhamdulillah. Mas Oni ini apa? Selalu positive thinking. Wajib Mas. Urip kok ora syukur ya malah diseni sama pangeran mengko. Nah, boleh berbagi cerita gak nih Mas? Dulu kan Mas Oni ini memulai karir dengan usaha batok kelapa itu ceritanya gimana? Oh gini Mas, oke saya sempat dulu ya teman-teman yang ada di luar sana. Saya di sini akan bercerita bagaimana prosesnya nanti ketika saya kok memilih batok kelapa sebagai media saya di dalam berwirausaha. Kok nggak pilih kayak rotan, bambu, kayu. Nah, itu bermula saat itu tahun 2012 Mas. Itu saat saya kelas 2 SMA. 2 SM. Nah itu kan gini, ada batok kelapa, itu milik tetangga saya itu dibakar, dibuat kayak membakar arang untuk itu loh menanak nasi atau godok banyu istilahnya orang Jawa Menjadi gitu. bahan bakar gitu. Nah kalau saya pantau kan Mas ya, wah ini kok eman-eman batok kelapa dibakar sia-siain hanya limbah, malah membuat asap yang mengganggu orang-orang tetangga. Nah dari itu saya berinisiatif bagaimana mengolah limbah ini menjadi hal yang bermanfaat dan juga mempunyai nilai estetika dan nilai jual yang lumayan. Nah saat itu kan saya kelas 3 SMA sih Mas ya. Iya. Itu saya hanya membuat gantungan kunci. Gantungan kunci itu hanya berbentuk love sama bentuk daun karena memang keterbatasan alat dan memanfaatkan alat dari orang tua karena kan kebetulan ayah saya kan seorang tukang batu sehingga punya punya mesin potong kayak tapi masih manual semua. Nah itu saya buat, terus saya buat cincin. Nah itu produk pertama. Nah lanjut kan 2012 pertengahan saya lulus SMA sih Mas ya. Iya. Nah saya itu wisuda dan saya kuliah di IAIN Wali Songo yang sekarang menjadi UIN Wali Songo Semarang. Iya, betul sekali. Nah, saya mengambil jurusan hukum saat itu. Nah, mulai itu saya berhenti di dalam membuat kerajinan karena emang saya fokus di perkuliahan. Nah, pada saat semester 5 atau 6 itu tahun 2016 atau 15. Nah, itu saya mulai lagi. Nah, saya punya uang senilai 1.200.000 itu uang hasil beasiswa yang saya kumpulkan. Saya kan anak bidik misi sih Mas ya. Iya. Jadi punya uang itu tak buat beli mesin. Mesinnya scroll saw buat potong. Nah, di situ saya mulai lagi. Nah, ini mungkin bisa menginspirasi buat anak-anak muda yang sekarang kuliah ya. Jadi saya aja berani loh Mbak Mas semua. Kuliah itu kan 1 minggu 5 hari, 4 hari lah di kampus UIN Wali Songo Semarang. 2 hari kan libur, Sabtu Ahad kan, saya pulang ke rumah, saya buat di rumah. Buat itu sekitar gantungan kunci hanya berbagai macam model, tak bawa ke Semarang, tak tawak-tawak ke teman-teman saya di kuliah. Dan alhamdulillah ada respon yang baik, ada yang membeli, pesen. Nah itu terus lanjut sehingga saya punya model lagi, saya beli model itu membeli mesin, namanya mesin bur, mesin grindo dan lain sebagainya. Nah saat itu saya berhenti karena saya KKN dan juga itu Mas saya skripsi sehingga berhenti tahun 2016 itu pertengahan dan mulai lagi tahun 2017. Nah itu jadi
kalau fokus saya di dalam membuat kerajinan batok kelapa itu ya memang tahun 2017. Tapi di dalam riwayat saya memulainya itu 2012, berhenti 16, 15 pertengahan mulai, terus 2016 berhenti 17 awal setelah wisuda mulai. Nah, kan gini Mas ya, ini mungkin sedikit cerita ya. Ketika seorang mahasiswa, Mas, saya mahasiswa juga sih, anak hukum ya nilai juga lumayan bagus lah, enggak buruk-buruk amat karena saya juga anak teater sih, dulu ikut teater pas kuliah. Itu kan ketika wisuda itu kan, wah nanti setelah wisuda saya memanfaatkan ijazah untuk melamar di suatu lembaga atau perusahaan. Nah, itu kan mayoritas orang-orang kayak gitu kan mikirnya. Saya enggak. Saya tuh gini, Januari 31 Januari 2017 saya wisuda. Itu saya mikirnya enggak setelah ini saya kerja di mana enggak. Saya mikirnya setelah ini saya mau belajar di mana. Saya dapatlah tempat di Jogja, di Bantul. Itu ada sentra, satu desa itu sentra pengrajin batok kelapa. Karena saya punya gini, saya kan 2017 akhir atau 18 awal kan punya impian. Saya nanti akhir tahun harus bisa ekspor. Saya nanti akhir tahun harus bisa membuat gudang produksi. Ben gak kerja sak penake dhewe nggone. Dulu kan aku nggak punya gudang produksi Mas, kerja itu hanya di depan rumah belakang. Alah, saya punya impian itu. Saya doakan tiap sholat, saya doakan ya Allah, kulo sampun ngeten iki, kulo nyuwun produk saya ini nanti bisa dinikmati oleh orang-orang mancanegara. Berarti itu sama sekali nggak punya apa-apa, Ya, lalu bisa bangun gudang itu sendiri. ya. Saya juga bingung Mas, karena gini apa ya? Aku kan bingung. Aku kok bisa bangun gudang iki piye ceritane? Langsung aku bisa beli aset kayak bahan baku, terus mesin-mesin ini dari mana uangnya? Aku bingung mesinnya Mas, tapi karena saya percaya barokah rezeki itu gak ono hitungane. Itu bener. Kalau kita ngitung barokah rezeki itu nggak ada habisnya. Saya dapat uang dari ngedol batok loh. Batok kan sepele sih ya. Batok sepele loh, dianggap wong di arang. Tinggal sembarang ora ceto. Aku ndak ngerti batok ning dalem Mas, tak sipo omong kayak pemulung aku ning ngono. Kalau lihat batok itu seperti 100.000 dan betul sekali. Makanya, nah dari itu kan aku bingung, makanya saya bisa sampai ke luar negeri ya tak dongake mau, karena aku percaya, aku urip ki ora mung urip dhewe ning donya iki kok. Aku ono sing nguripi lho Mas. Aku iso bernafas. Iki yo karena ada yang bisa nafas. Saya bisa bekerja karena ada yang beri saya baru bekerja. Jadi kita harus seimbangkan antara spiritualitas dengan apa ya? Dengan itu apa ya? Kayak religiusitas dan juga realitis itu harus kita sama-samakan. Enggak bisa kita anggap aku iso ikhtiar tok, enggak bisa. Akeh wong sing buangga toh, ngene kita akhirnya kan dia lupa kalau ada yang dia rezeki, akhirnya dia kolab ambruk. Dan akhirnya dia stres. Nah, itu yang saya maksud. Berarti semuanya itu saya bisa ke luar negeri, bisa bangun karena memang itu adalah sebuah hal yang itu adalah hasil memang usaha saya dan tentunya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu. Keren. Sangat apa? Sangat menyentuh dan sangat memotivasi. Nah, harapan Mas Oni kelanjutannya untuk usaha batok kelapa itu gimana? Ya ini harapannya, tetap saya doakan terus semoga Allah mengizinkan. Saya kan pengen buat kampung batok kelapa. Nah karena saya pengen usaha saya ini enggak saya nikmati sendirian, tapi bisa dinikmati orang-orang sekitar, minimal satu kampung lah atau satu RT minimal yaitu. Jadi saya pengen nanti kampung saya itu terkenal kampung sentra kerajinan batok kelapa di Kudus. Walaupun di Kudus itu terkenal dengan industri kayak makan minumannya kayak jenang, terus rokok, lentok itu juga. Tapi kan di Kudus untuk masalah craft atau kerajinan itu kan emang jarang dikenal. Bahkan batokku loh Mas, itu aja dianggap orang Jogja loh aku itu. Masnya ini Jogja enggak, Kudus mosok mah teko Jogja. Karena emang kerajinan batok udah terpatri di dalam pikiran orangnya dari Jogja. Bukan hanya batok, tapi apa?
semua kerajinan dari Jogja. Bener nggak, Mas? Bener itu, makanya saya ingin mengubah pola itu. Bagaimana ini loh, Kudus itu punya ini. Makanya kan saya pengen membuat kayak kamu gitu biar nanti jadi wisata juga loh Mas, wisata edukasi. Pernah saya mendatangkan dari anak-anak SD, MI, terus SMA tempat saya. Di situ ada pelajaran kan luar ruangan biasanya sekolah kan sebelum PKM sebelum pandemi loh Mas. Ada belajar secara di situ bagaimana mengolah limbah. Terus kalau enggak kunjungan dari dinas-dinas mana kayak kemarin terakhir itu dari Temanggung dinas UMKM ke saya satu rombongan bis sama UMKM sana belajar ke tempat saya. Makanya impian saya harapan saya itu pengen buat sentra kampung kerajinan batok dan terpusatnya itu di tempat saya. Di situ sebagai tempat wisata edukasi nantinya orang-orang entah dari anak sekolah atau dari manapun lembaganya. Itu yang saya harapkan dari adanya usaha saya ini. Keren. Nah, terakhir ya Mas, apa itu apa kata-kata mutiara untuk para penonton yang di rumah Oh gitu. supaya kita semua termotivasi gitu. Oke ya, oke untuk teman-teman semua yang di luar sana, halo. Masih di sini kan? Oke. Gini ya, kalian semua yang sekarang terutama anak-anak muda. Sekarang ini kita itu di era digitalisasi di mana orang-orang itu semuanya dipaksa harus digital. Jadi mau gitu. mau nggak mau digital. Lah kan usaha saya kan termasuk pemasarannya era digital Mas. Jadi alhamdulillah masih bertahan seperti ini dan masih dapat orderan banyak dari berbagai macam bentuk dan berbagai macam kota. Lah untuk pesan saya itu gini. Selagi kita mampu untuk berkaryalah yang telah mengorbankan jiwa raganya untuk memerdekakan Indonesia. Kita lihat di lapangan itu banyak sekali perusahaan di mana pemiliknya itu adalah WNA atau warga negara asing Gitu. Nah, kayak Jerman ya, kayak Jepang, Korea, Cina terutama itu banyak sekali, Amerika itu di Indonesia. Tapi pekerjanya orang anak mana? Orang mana? Indonesia. Pekerjanya itu ada orang pribumi. berarti kayak ibarat dijajah lagi gitu. Itu makanya kan saya ya ini persepsi saya loh Mas ya. Kalau misal orang-orang di rumah di sana nggak setuju monggo wong itu hak sampean setuju atau enggak kok. Yang jelas ini yang saya rasakan. Kalau kita sebagai anak muda itu berkaryalah. Jangan takut tantangan ya. Tantangan itu wajar, wajib. Masa kita tega kan? Negara kita dikuasai negara asing, kita sebagai kuli, kacung di negara sendiri. Bayangno. Yo, kalau pemerintah kan kadang orang tanya gini Mas. Tapi kan kadang pemerintah itu enggak mendukung, malah ada banyak kasus-kasus gini. Ya itu kan urusan pemerintah. Makanya usaha itu jangan kita gantungkan kepada orang lain atau pemerintah, tapi gantungkan kepada Sang Maha Pemberi rezeki. Sapa ya pangeran, bagus di Allah. Aku Mas enggak, yo iki bukan sombong gimana, itu hanya sebuah motivasi. Aku yo enggak pernah jarak jaluk bantuan ning pemerintah, itu enggak. Saya langsung nyodorke proposal langsung gawe urip. Sapa Gusti Allah, Gusti aku ndek proposal iki. Piye kudune iki dadi? Ya ngono kuwi. Ya dianggap wetan lah, mbutae aku pengen gawe gudang, aku pengen duwe tempat produksi dhewe. Tak sadoyan ning Gusti Allah. Lah ya ana wae sing mara rezeki sing damara dadekno ki mau. Iki abot ilmu itu mah ya iki kudu dilakoni, Mas. Berarti apapun usahanya, apapun pekerjaannya kita harus mendekatkan diri kepada Wajib. Tujuannya ketika gagal itu kita enggak stres lah minimal. Ya, gitulah semangat. Jadi imbangilah duniamu dengan akhiratmu. Ya gitu. Karena hidup di dunia ini itu enggak hanya serta-merta duniawi. Kita punya ukhrawi, yaitu alam-alam akhirat di mana ada kehidupan setelah kita hidup di dunia dan harus ada pertanggungjawaban kelak ketika dunia hisab. Ya ini saya enggak kiai Mas lo ya. Saya enggak kiai loh. Saya hanya anak muda yang belajar tentang agama
dan tentang wirausaha yang saya kolaborasikan di dalam dunia wirausaha. Ini jarang orang melakukan, cuma saya pengen yang ada di rumah, yang nonton itu bisa mengaplikasikan ini, karena mau nggak mau semua alam ciptaan yang ada di dunia ini adalah ciptaan Sang Yang Maha Sempurna, itu Allah Subhanahu wa taala. Jadi tetap semangat, jangan takut jadi berbeda, jangan takut jadi orang aneh, karena orang-orang hebat itu tercipta dari orang-orang yang aneh, yang dianggap sepele dan orang-orang yang unik. Itulah prinsip atau kata-kata mutiara dari saya sendiri selaku owner dari Onimaticraft di Undaan Kudus. Wah, keren sekali ya cerita dari Mas Oni ini. Terima kasih Mas Oni telah meluangkan waktu dan berbagi ilmu kepada kita semua. Iya, oke. Semoga bermanfaat, mengedukasi dan terinspirasi. Cukup sekian, saya Rizal Farozi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.